Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan coba bahas studi kasus 3 dan studi kasus 4. Tapi studi kasus 4 di next video. Jadi kita bahas dulu mengenai studi kasus 3. Hal yang pertama harus kalian lakukan adalah sebelum mencatat ke dalam jurnal khusus ataupun jurnal umum, kita harus mengidentifikasi transaksi-transaksi ini masuk ke dalam jurnal yang mana gitu. Jadi tidak boleh salah catat. Yang pertama mungkin kalian bisa baca dulu soalnya kemudian kalian tandai. Contohnya adalah tanggal 2 Mei, Hermawan menginvestasikan uang tunai 400 juta sebagai modal awalnya. Investasi uang. Investasi uang sebesar 400 juta, berarti kan perusahaan akan terima uang. Nah, ketika perusahaan menerima uang sebagai modal, maka dicatat ke dalam jurnal. Ya, jurnal penerimaan kas. Ini akan Ibu singkat ya, JKM, jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Oke, paham ya? Investasi uang tunai, terima uang, jurnal kas masuk. Tanggal 4 Mei, dibeli tunai peralatan toko. Ini kata kuncinya sudah jelas, dibeli tunai dan perlengkapan toko 18 juta. Ini tidak boleh ketukar, karena peralatan toko dan perlengkapan adalah hal yang berbeda, jadi kalian harus record atau catat 2 kali dengan nomor bukti transaksi yang sama. Kalau ada yang masih bingung, bisa cek video sebelumnya. Dibeli tunai berarti keluar, iya, uangnya keluar, jadi jurnal pas keluar. Tanggal 6, dibeli tunai barang dagang sebesar 48, dibeli lagi nih, berarti uangnya keluar lagi. Tunai pula, berarti masih ke jurnal kas keluar. Tanggal 8, dibeli barang dagang dari PT Mayora 42 juta dengan syarat 2 per 10 N per 30. Nah, syarat pembayaran. Ada syarat pembayaran, berarti dia termasuk ke dalam jurnal. Iya, jurnal pembelian. Karena ketika kita menemukan syarat pembayaran, berarti dia adalah pembelian secara kredit. Berarti masuk ke dalam jurnal pembelian. JPB. Tanggal 9 dibayar ongkos kirim barang yang dibeli 600.000. Ongkos kirim kira-kira masuk ke mana? Kita cek dulu. Akun-akun yang tersedia adalah, nah, ongkos kirim ini ibarat beban angkut pembelian atau biaya angkut, biaya kirim. Itu jadi satu aja. Jadi dia masuk, dibayar berarti uangnya berkurang. Jadi nanti di jurnal kas keluar, kalian catat sebagai beban angkut pembelian. Oke? Selanjutnya adalah tanggal 13, penjualan tunai menurut mesin kas 38. Nah, kita jual secara tunai. Kalau jual secara tunai berarti kita akan terima uang. Kalau terima uang berarti masuk ke dalam jurnal kas masuk. Gitu, mudah kan? Tanggal 15 dijual kepada toko aneka barang dagang seharga 18 juta dengan syarat 2 per 7 N per 15. Nah, ada syarat lagi nih, berarti otomatis kredit. Nah, apakah dia masuk ke pembelian atau penjualan? Cek, dia dijual, kredit berarti masuk ke jurnal penjualan. 2 per 7 N per 15 artinya dia akan dapat diskon 2% dalam waktu pembayaran 7 hari atau jatuh tempo 15 hari. Jadi kalau di atas 7 hari maka dia tidak bisa mendapat diskon. Seperti itu. Tanggal 17 dibayar ongkos pemasangan iklan. Nah, ini pemasangan iklan, cek. Ada beban iklan, berarti kita pakai beban iklan ya. Dibayar, berarti uangnya keluar, JKK. Seperti itu. Tanggal 19, penerimaan penjualan tunai menurut mesin kas 58 juta. Artinya apa? Menerima penjualan tunai menurut mesin kas 58 juta. Penerimaan penjualan tunai. Berarti kita habis ngejual tunai, kita terima uang 58 juta dari penjualan tunai, berarti JKM. Dibeli tunai barang dagang 66, berarti JKK. Beli secara tunai langsung bayar. Dibayar sebagai utang kepada PT Mayora, sebagian nih harus ya, utang kepada PT Mayora 16 juta. Kita bayar utang cuy. Kalau kita bayar utang berarti JKK. Tanggal 25 diterima tagihan dari Toko Indah atas penjualan 15 April yang lalu. Berarti 15 April. Terima tagihan, ada uang masuk nih, berarti JKM. Terima tagihan itu maksudnya si Toko Indah ini bayar ya, bayar ke kita. Jadi otomatis kita nerima piutang. Terima pembayaran piutang gitu. Si Indahnya itu bayar utang.
Tanggal 28 diambil untuk keperluan pribadi. Ini prefer. Berarti kalau kita ngeluarin duit buat sebagai prefer, maka masuk ke JKK. Tanggal 30 dibayar gaji pegawai 5.200.000. Nah, ini beban gaji lah ya. Masuk ke JKK. Udah overall gitu aja. Jadi studi kasus 3. Oh ya, satu lagi. Coba kita identifikasi apakah studi kasus 3 masuk ke dalam periodik, fisik, atau perpetual. Jadi periodik nama lainnya adalah fisik atau perpetual. Ada dua metode, ada metode periodik atau fisik dan juga ada metode perpetual. Sekali lagi Ibu jelaskan bahwa periodik atau fisik ini identik dengan kata pembelian. Ya. Jadi kalau dia pakai kata-kata pembelian berarti kalau dia pakai kata salah. Nah, kalau dia pakai kata-kata pembelian, berarti dia metodenya adalah periodik atau fisik. Tapi kalau dia pakai kata-kata persediaan barang dagang, berarti dia metodenya adalah perpetual. Sebenarnya metode perpetual ini agak lebih ribet dibandingkan metode fisik. Nanti Ibu akan jelaskan di studi kasus 4. Studi kasus 4 itu lumayan agak ribet penjelasannya karena dia mencatatnya 2 kali di metode perpetual. Nah, kata kuncinya kita lihat di sini. Nah, di sini ini dia pakai pembelian karena tidak ada persediaan barang dagang, maka setiap pembelian dicatatnya sebagai pembelian. Tapi kalau perpetual, setiap pembelian barang dagang dicatat langsung di akun persediaan barang dagang. Paham ya? Kalau metode periodik, kita beli itu dicatatnya di pembelian. Nih, di sini ada pembelian. Tapi kalau perpetual, kita beli dicatatnya sebagai persediaan barang dagang. Maka bisa disimpulkan bahwa studi kasus 3 itu memakai metode periodik atau fisik. Ya, dia memakai metode periodik atau fisik. Oke, seperti itu. Semoga kalian paham. Ingat, kerjakan sendiri, jangan nyontek ya. Cukup diulang-ulang video ini, maka insya Allah kamu akan paham. Terima kasih.